bagaimana, tanggapan Ustadz soal Nisha Sabian yang membawakan lagu berbahasa Arab berjudul Ya Tapat, tapi, lagu ini, dinilai netizen itu banyak, mengundang maksiat. Maksudnya di mana? Orang itu lagu cinta, lagu Arab, orang kan semuanya tidak ngerti bahasa Arab kalau nggak diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Ramadan kembali lagi di channel YouTube cpnn.com, berbagi cerita seputar Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini kita bersama salah satu ustadz dari Surabaya, namanya Ustadz Hasan Basri. Halo, selamat sore Ustadz. Sore. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa yang ada di rumah, saya perkenalkan Ustadz Basri ini adalah seorang dai sekaligus ketua pelaksana harian di Masjid Cengho, Surabaya. Beliau lahir dengan nama Limpusan ya Ustadz ya? Iya. Iya. Kemudian Ustadz mengikrarkan diri menjadi muslim di usia yang masih cukup muda, 13 tahun seperti itu. Ustadz saat ini sibuk apa Ustadz? Ramadan kali ini berbeda jauh dengan Ramadan tahun lalu. Karena pandemi atau COVID-19 ini dampaknya luar biasa khususnya untuk umat muslim yang dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ayo sama-sama kita lawan dengan keyakinan kita. Ayo semua, jangan mikirkan enak sesaat, tapi sengsaranya selamanya. Saya berharap untuk teman-teman milenial yang masih muda, yang suka kongkot, nongkrong, ayo hilangkan nongkrong selama 1 bulan ini di rumah saja. Karena kita dukung kebijakan pemerintah. Karena efeknya apa? Yang saya rasakan Ramadan kali ini sangat luar biasa. Aktivitas di masjid sangat sepi. Di kegiatan harian kita di masjid juga sepi. Sholat 5 waktu sepi. Apalagi tarawih. Yang sholat isya itu bisa dihitung dengan jari. Satu hal yang saya sangat miris sekali. Kenapa kesadaran orang Indonesia itu tidak seperti negara lain? Apa perlu negara kita itu seperti India diterapkan dipukul dulu? India sekarang sudah lepas lockdown. Jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia. Pertanyaan saya yang di awal, kita mau bahagia selamanya apa sengsara selamanya? Mau bahagia sesaat tapi sengsara selamanya? Itu aja pertanyaannya. Jawab di hati nurani kita. Kalau kita pengen Indonesia enak seperti beberapa bulan yang lalu, ayo sama-sama taati kebijakan pemerintah. Stay home, di rumah saja. Kita kembali lagi ke Masjid Cengho ya Ustadz. Ustadz ini kan sebagai ketua pelaksana harian Masjid Cengho seperti itu. Bagaimana kita menggerakkan umat untuk tetap memakmurkan Masjid Cengho ini di tengah pandemi Ustadz? Kalau kita memakmurkan masjid ini di bulan Ramadan, kami mengajak kepada internal mengurus teman-teman dekat untuk selalu berikhtiar bagaimana masjid ini bisa makmur. Kita tidak ada jumlah orangnya, tapi kita memberikan bantuan untuk orang-orang yang terdampak COVID ini luar biasa. Luar biasanya mana? Kita sediakan mereka nasi kotak per hari 800 kotak. Kita antar ke rumahnya bersama tim dan teman-teman baik saya ataupun relawan yang mana dari internal kita sendiri. Alhamdulillah mereka mendoakan masjidnya. Mudah-mudahan Masjid Cengho ini selalu bisa menyampaikan syiar-syiar Islam. Doa-doa mereka itulah yang menjadikan makmurnya Masjid Cengho. Oke, Ustadz, ini kan Ustadz itu sebagai mu'alaf. Boleh diceritakan Ustadz perjalanan Ustadz Hasan dari mu'alaf sampai sekarang akhirnya bisa menjadi salah satu pemuka agama? Saya masuk Islam bukan karena dipaksa siapapun, karena pertama hidayah dari Allah. Saya Islam sendiri pertama tidak menyangka
latar belakang saya yang Islam bisa mengikuti keluarga saya, bisa mengikuti jejak saya. Saya 5 bersaudara, 4 yang sudah Muslim, 1 yang belum. Dalam beribadah, saya tanamkan sifat-sifat toleransi. Saya tidak pernah memaksa adik saya yang Buddha itu untuk ikut Islam. Prinsip saya, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. La ikraha fiddin, dalam agama tidak ada pemaksaan, tapi kita satu keluarga, kita tetap saudara. Alhamdulillah dengan berkah silaturahmi, menjunjung tinggi silaturahmi, adik bungsu saya Islam, cici saya Islam, koko saya Islam, itu tak terlepas saya tidak pernah menyuruh mereka memasuki Islam dengan sendirinya. Orang tua saya juga begitu, terutama papa saya, habis itu mama saya. Yang saya tanamkan adalah kasih sayang. Momentum kasih sayang itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Islam itu besar, bukan dengan kata takbir. Kalimat takbir Allahu Akbar hancurkan. Bukan kalimat perang, bukan. Tapi Islam itu besar dan kata silaturahim. Sila itu apa? Ikatan. Rahim itu apa? Kasih sayang. Dalam sebuah kisah di mana Rasulullah menyuapi, yaitu Yahudi buta. 2, menghina, mencaci, memfitnahnya. Tapi Rasulullah tak pernah membalas dengan kata-kata apapun. Sabar dan kasih sayangnya yang membekas di hati Yahudi itu, sehingga dia masuk Islam. Apakah cita-cita utama Ustadz dari awal memang untuk menjadi seorang pemuka agama? Saya waktu itu disuruh ceramah di daerah mana. Saya ingat saya bilang, "Bah, saya nggak mau jadi penceramah, Bah." "Kenapa?" "Gugup saya, Bah. Mau ngomong itu takut." Terus kencing sampai 10 kali. Terus kata Abah apa jawabnya? "Kamu masih 10 kali, dulu saya 100 kali." Itu gurauan beliau. "Jangan nak," katanya. "Tidak semua orang punya kesempatan seperti kamu," katanya. "Sudah," katanya. "Besok kamu ngadep saya, subuh habis sholat subuh." Saya kira mau dikasih jampi-jampi sama doa apa. Ternyata sama Abah dilatih mukadimah, dilatih untuk berani. Terus diajari cara ngomong ke orang itu. Yang kamu harus ingat, siapapun dia, tidak usah kau tatap matanya. Kenapa? Nanti ada titik tertentu kamu bisa jatuh nervous dan ayat yang kamu sampaikan bisa meletot. Wah, itu bolak-balik saya pernah rasakan. Akhirnya sekarang triknya ceramah bagaimana? Ya sudah, saya tidak tatap mukanya, seakan-akan natap mukanya, tapi yang dilihat batuknya itu, keningnya ini. Yang paling penting dalam dakwah yang terkesan dalam hidup saya itu ketika saya ngisi di Banyuwangi. Uang cat sekolah yang dibuat bayar ceramah, kata saya, nangis saya. Saya kembalikan itu. Gara-garanya pengen muliakan seorang mubalik. Tapi saya sendiri juga waktu itu masih kuliah, masih susah lah. Saya kembalikan, berapa uang cat sekolahnya, kata saya. Sebutkan angka berapa? 3.500.000. Saya kembalikan sekitar 4,5. Saya cuma ambil 500 buat bayar travel untuk perjalanan saya. Pernah nggak Ustadz mendapat perlakuan yang mungkin terdengar rasis saat akan mengisi ceramah? Enggak, saya yang khawatir waktu saya ngisi di Bali. Saya kira mau dituruni. Soalnya kan waktu itu kan masalahnya kan ada salah satu Ustadz kondang Indonesia yang ditolak di Bali kan. Nah, yang nolak itu kebetulan ada di sana. Saya ingat wajahnya, saya lihat TV. Waduh, subhanallah, saya bilang kalau saya diturunin ini bahaya, kata saya. Kalau dia banyak pengikutnya bisa selamat, ini kalau saya ini paling orang piti berapa di Bali. Tapi ternyata dia peluk saya, dia rangkul saya. Sampai bandara diantar. Alhamdulillah belum pernah ada yang menolak atau kata-kata yang tidak enak. Iya, tadi kita ngobrol sedikit, katanya Ustadz Hasan pernah mengalami kesulitan untuk melafalkan Al-Quran ya Ustadz saat belajar. Bagaimana perjuangan Ustadz saat itu untuk bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan benar Ustadz? Ya itu, kita ikuti aturannya pondok. Yang kedua, kita harus benar-benar, kalau tidak nanti ada rotan. Zaman saya masih ada rotan, zaman sekarang sudah nggak ada. Yang paling saya ingat itu belajar huruf Bismillahirrahmanirrahim.
Dulu itu saya mungkin susah kalau nggak di pondok itu ngomong R itu roh itu. Yang tahu cuma orang-orang tertentu. Terus sekali perbincangan dengan Ustaz soal menuntut ilmunya di pondok. Tapi Ustaz, saya punya pertanyaan. Masjid Cengho yang di Surabaya ini kan bangunannya mirip seperti bangunan kelenteng atau tempat ibadahnya umat Buddha ya Ustaz ya. Ini kan sebagai wujud penghormatan umat Muslim kepada kaum Tionghoa. Apa nilai yang paling ditekankan di bangunan masjid ini dari seorang Laksamana Cengho, khususnya untuk menyebarkan perdamaian dan untuk umat beragama? Masjid Cengho ini didirikan latar belakangnya motivasinya satu. Salah satunya adalah untuk syiar keagamaan. Kedua, memberikan penghargaan terhadap Laksamana Cengho atas jasa-jasa beliau. Yang ketiga itu juga salah satunya untuk menjembatani antara suku, etnis, agama ketika terjadinya konflik. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah terjadi konflik. Pendiri ini harapannya satu, kebersamaan, kebinekaan, tunggal ika. Kita boleh berbeda tapi satu tujuan. Harapan para pendiri, terutama Bapak HMY Bambang Sujanto, beliau adalah salah satu pendiri dan penggagas. Kebetulan dia ayah angkat saya. Beliau ini berprinsip masjid ini tidak eksklusif. Jangan orang luar beranggapan masjid ini bereksklusif. Ini kan sudah memasuki 10 hari terakhir menjelang Ramadan usai. Ini Idul Fitri ini identik dengan silaturahmi juga dengan mengunjungi saudara atau salam-salam seperti itu. Bagaimana cara dan hukum silaturahmi di tengah pandemi ini Ustadz? Mungkin ada masukan untuk masyarakat seperti itu? Kalau menurut saya sudah jelas silaturahmi itu kan, kalau untuk silaturahmi itu kan hampir seluruhnya tradisi yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu di Indonesia mudik setiap Idul Fitri. Tapi harus diingat sekarang ini dampak dari mudik itu banyak negatifnya. Maka saran pemerintah harus dituruti. Dalam 10 terakhir ini silaturahmi, terus ibadah apa, kita itu umpamanya tidak bersilaturahmi secara langsung, kita kan bisa menggunakan video call. Sekarang kan sudah mudah, ada video call, silaturahmi. Nah, saya kira untuk itu bisa digunakan video call untuk silaturahmi. Baik Ustadz, ini kan sudah memasuki sebentar lagi memasuki malam Lailatul Qadar maksud saya. Bagaimana cara amalan-amalan ibadah apa yang mungkin bisa yang disarankan untuk memuliakan, memanfaatkan dengan penuh malam Lailatul Qadar ini di tengah pandemi khususnya Ustadz? Saya bilang kalau ngomong ibadah Lailatul Qadar itu bukan waktu malam 10 hari. Kalau umpama kita mau mendapatkan Lailatul Qadar cuma waktu-waktu tertentu malam ganjil aja, Allah itu yang mikir, wah iki wong kok waktu iki kita penai. Yang penting dalam ibadah itu istiqomah. Dari awal sampai akhir dia tahajud, dari awal sampai akhir dia tarawih. Insya Allah dia akan dapat Lailatul Qadar. Amalan yang benar yaitu ketika kita bisa melaksanakan ibadah itu secara istiqomah, baik di bulan Ramadan maupun setelah Ramadan. Ustadz mungkin tahu ya Nisha Sabian yang menyanyikan lagu Ya Tap Tap ini kan mengundang kontroversi. Bagaimana tanggapan Ustadz soal Nisha Sabian yang membawakan lagu berbahasa Arab berjudul Ya Tap Tap, tapi lagu ini dinilai netizen itu banyak mengundang maksiat. Maksudnya di mana? Orang itu lagu cinta, lagu Arab, orang kan semuanya tidak ngerti bahasa Arab kalau nggak diterjemahkan. Ini aja. Kebanyakan orang pandai menilai orang lain, tapi dia tidak pandai menilai dirinya. Kalau menurut saya, semasih dia, maaf ya, yang nyanyinya tidak telanjang, masih berjilbab, saya bilang tidak ada yang berbau maksiat. Memang lagu itu lagu-lagu kisah-kisah cinta, dibawakan untuk nuansa religi. Tapi kalau kita ngomong nuansa religi seperti apa? Kalau seandainya tidak formal, seperti untuk mengisi acara saja, saya kira tidak ada masalah. Kecuali formal, malam nuzul Quran, dibawakan lagu itu tidak boleh. Nah, kalau saya cuma ingatkan kata-kata,
yang mana ilmu ini saya masih ingat sekali ketika saya di pondok. Kata mutiara berkata, asli nafsaka yasulakan nas, perbaikilah dirimu, niscaya orang di sekitar akan baik.